take up every corner of my mind. What you gonna do now? Ever since the day you went away, no, I don't know how. Halo everyone, nggak balik lagi karena ini video pertama kali podcast saya dan rekan-rekan semuanya. Halo rekan-rekan. Hai. Oke. Kali ini saya selaku host dan teman-teman saya sebagai staff. Halo. Hai. Kita bakal podcast sama salah satu staff dan dosen yang sudah lama mengabdi dan bekerja di LP3I. Terus tonton video ini sampai habis, soalnya seru. Astagfirullah. Kebanyakan nggak sih ngomongnya, nanti tinggal dikat-kat aja lah ya. Bu. Bapak handphonenya Jin ya. Nah, kita bedain aja. Bentar, bentar. Jadi saya ketahui. Oke, semuanya kita udah kedatangan dosen tercinta sekaligus terhormat kita, Ibu Meli. Apa kabar Ibu? Baik, alhamdulillah. Apa kabar Bu? Alhamdulillah Ibu, kurang baik. Oh gitu. Iya, soalnya kan puasa, terus cuacanya juga kan kurang bagus sekarang Ibu, maksudnya. Iya betul. Hujan Kemarin terus, hujan kalau terus sore ya? hujan. Jadi kurang bagus untuk kesehatan juga sih. Kalau nggak pinter-pinter atur pola makan, terus jaga kesehatan, minum air putih dulu. Harus banyak doping. Jangan tambah doping. Dopingnya apa tuh Bu? Biasanya kalau Ibu dopingnya apa Bu? Rasanya biasa itu apa ya? Supradin ya. Pradin. Ya gitu ya. Pokoknya yang vitamin C lumayan agak cukup tinggi lah ya. Dan itu memang lumayan biar kita lebih semangatan gitu. Kalau saya sih biasanya Bu air putih. Oh, gitu? Ya, air putih tuh paling penting. Betul. Cuman kalau saya justru nggak bisa minum air putih. Nah gimana tuh? Kemana? Kenapa Bu kok bisa-bisanya gitu ya Bu? Kebiasaan mungkin ya. Jadi udah mungkin biasa dari dulu nggak minum air putih atau gimana? Pokoknya jangan diikutin ya, walaupun teman-teman saya dia banyak yang mengingatkan, minum air putih yang banyak, katanya harus botol gitu ya. Ya, 2 liter. Nah, itu kalau di meja kerja saya itu 1 gelas tuh bisa sampai sore. 1 gelas. Tapi ada teh, ada kopi, ada air putih gitu ya. Jadi berbagai varian minuman. Kalau lagi perlu konsentrasi dengan kopi gitu ya. Tapi kopi emang meningkatkan konsentrasi juga ya Bu? Suka kopi juga? Suka kalau ngopi itu suka. Kalau lagi ngerjain tugas, kalau nggak. Perlu lah ya untuk sedikit fokus ya. Nah Ibu, kan Ibu tuh udah lama ya ngajar dan bekerja di sini gitu ya. Alhamdulillah, ini saya sudah hampir ya 20 tahun nih, bilangnya the fossil. Oh ada panggilannya. Jadi angkatan kami kebetulan kan Politeknik LP3I, asalnya LP3I dulu ya. Namanya kampus kita itu LP3I Bandung. Itu berdiri pada tahun 1998. Itu. Nah itu saya dengan beberapa teman saya itu dari mulai ketuk-ketuk dari mulai gedungnya sih sekarang udah bagus ya. Dulu masih rumah biasa, pokoknya melihat yang masih ngecat gitu ya. Mengalami susah senangnya LP3I ya. Itu lumayan sih, jadi itu tadi istilahnya the fossil. Kok betah ya? Nanti mungkin cerita ya. Kita berlanjut itu di segmen selanjutnya. Terus Ibu kan secara kan kalau mau jadi dosen tuh harus sekolah yang tinggi ya Bu ya, karena mengajarkan orang-orang yang akan juga berilmu tinggi begitu kan. Betul. Kalau Ibu dulu latar pendidikan sendiri Ibu gimana? Saya dulu nggak ada cita-cita untuk jadi dosen loh. Tapi mungkin karena tuntutan. Jadi dulu background saya dimulai dari kuliahnya D3, mengambil jurusan sekretaris. Padahal SMA saya nggak kepikiran juga jurusan sekretaris ya, tapi dulu inginnya sih saya kuliahnya di kedokteran.
Kan zaman dulu kan cita-citanya apa? Dokter, polisi, insinyur. Jadi saya dulu ngambil SMP UMPTN gitu dulu ya, dulu banget ya. Ambil pilihan pertamanya kedokteran, keduanya sastra Inggris, biologi, ketiganya sastra Inggris. Tapi karena mungkin itu tadi bahasa Inggris saya, ya nanti boleh kita coba ya. Boleh kita berbicara bahasa Inggris mungkin. Agak sedikit fokus, jadi dulu pernah pilihan terakhirnya adalah ngambil sastra Inggris. Tapi karena persaingan dan segala macam gitu ya, akhirnya nggak lolos tuh tiga-tiganya, tapi harus berusaha dulu kan. Penasaran pengen coba dulu, nggak lolos mungkin karena kompetisinya juga cukup banyak, cukup tinggi. Juga saya diajakin oleh teman saya, teman SMA juga. Kebetulan orang tuanya di satu institusi pendidikan, gitu kan kita biar cepat kerja, gitu kan. Udah ngambil aja sekretaris, dan saya dulu ambil kuliahnya D3 sekretaris di salah satu perguruan tinggi di Bandung, di Jalan Priok. Boleh disebutin? Oh boleh, boleh aja Di tuh. Akademi Sekretaris dan Manajemen Taruna Bakti. Itu unik juga kuliahnya, cewek semua. Tapi paling senangnya apa? Kalau malam minggu itu di luar cowok semua. Oh pada nungguin. Pada nungguin. Yang anak ITB, anak ITENAS, anak Maranatha yang teknik-teknik kan nggak ada ceweknya ya. Iya kalau teknik Itu tuh. senangnya dulu kuliah selain menambah ilmu di bidang sekretariatan, mau nggak mau ya karena udah kuliah di bidang itu, jadi kita harus fokus kan. Pokoknya juga senang-senang juga ternyata. Ya udah aja langsung kerja waktu itu. Oh langsung ditempatin atau ibu nyari sendiri? Tempatin kita nyari sendiri ya. Cuma mungkin dari mana? Dari saudara sih waktu itu. Dari saudara coba-coba agar masuk. Ya mulailah berkarir di situ ya dari D3. Tapi waktu itu hanya kuat 8 bulan. Padahal begitu lulus itu kan sekretaris tuh. Iya. Jabatan saya tinggi loh. Namanya sekretaris tuh director. Kayak ya. Sekarang tuh itu lumayan tinggi pangkatnya. Tapi waktu itu saya mulai dari nol. Saya jadi junior secretary dulu. Ternyata si direktur saya itu punya 3 sekretarisnya. Oh, ada beberapa staf senior junior kayak gitu ya Bu? Ada 2 senior sekretaris dan saya kan jadi junior. Itu kenapa saya cuma bertahan 8 bulan, karena kerjaannya kebayang jadi junior ya. Numpuk dikerjain, kerjanya numpuk. Bahkan di awal-awal seminggu 2 minggu itu pulang tuh masih nangis-nangis loh. Masih nangis-nangis saking kerjaannya banyak, dan juga mungkin ya itu tadi ya Pressure ya Bu ya? pressure, dan juga mungkin masih karena baru lulus, belum ada apa ya, bukan kekuatan, maksudnya belum tangguh lah ya. Tapi itu jadi pengalaman saya bahwa memang semuanya berawal harus dari awal dulu. Jangan bukan berarti pengen langsung jadi sesuatu, tapi dari nol. Itu banyak pengalamannya. Yang paling menarik apa coba pengalamannya dari situ? Dulu tuh cuma ada alat komunikasinya telepon koin. Sekarang telepon biasa. Jadi kalau sekarang kan nyari apa-apa ada tugas tinggal googling, tinggal searching, ada search engine, tinggal cari apapun ada. Dulu kan semuanya by phone. Dan yang paling ingat adalah buku andalan saya itu ada namanya Yellow Pages. Ada buku, di situ ada isinya data-data perusahaan. Jadi kalau pengen ada sesuatu nyari perusahaan apa, ya udah buka di situ. Lalu kita tahu. Makanya harus jago berkomunikasi. Berarti kalau dulu mah serba manual ya Bu, nggak kayak sekarang? Oh sangat manual sekali, walaupun fasilitasnya ada ya. Saya dikasih supir sendiri. Oh Ibu Semua dikasih sampai dikasih. Tapi super ngingki gitu, super ngingki. Ketika perlu sesuatu kita harus sendiri, harus diantar, harus survei misalnya gitu ya. Kalau sekarang kan tinggal Google ya. Iya. Lihat dulu hotelnya, lihat dulu makanannya, lihat dulu dulu mana ada untungnya ada driver, ada sopir kita kasih, Pak Anton saya mau ada rapat. Saya ingat waktu itu ke Hyatt mau ada rapat gitu ya, saya harus prepare makanan, prepare menu, prepare tempat. Dari Muhammad Toha ke situ ya survei dulu. Tapi senang lah jadi kenal sama orang ya. Terus Bu, kan 8 bulan Ibu bekerja sebagai sekretaris, terus Ibu kenapa memilih untuk bekerja di LP3I? Dulu ya itu juga sama.
mungkin rezekinya tetangga ya. Jadi 8 bulan, nganggurnya 2 minggu. Nganggurnya 2 minggu. Sebentar dong. Alhamdulillah, terus ada satu kantor baru dari Jakarta. Apa namanya, coba deh ngelamar-lamar gitu. Bukan, nggak ngelamar juga sih, langsung direkrut ya, cuma wawancara. Di situ dicoba dulu. Dicoba karena lagi jobless ya. jobless jadi ya udah dicoba aja. Itu 98 ya, ada Pak Daryono, kita mulai hanya 5 orang Di perusahaan itu. di sini. Oh, di sini. Di sini. Kalau di perusahaan sana kan banyak banget ya, karena manufaktur, pabrik, banyak lah gitu. Di sini yang udah lama 2 bulan, saya coba dari nol juga, berawal dari front office, customer service. Jadi kemarin ada yang sekretarisnya udah ada, lalu ada branch manajernya. Ya dimulai dari situ lah. Lumayan tuh sampai sekarang. Sampai sekarang sudah hampir 20 tahun ya. Lumayan lama berarti ya. 20 tahun. Tapi itu tadi mungkin nanti banyak divisi di kampus ini yang belum saya coba adalah, dan saya yang tidak mau adalah divisi keuangan. Kenapa? Itu soalnya lumayan complicated mungkin. Saya nggak suka accounting, nggak suka ngitung-ngitung gitu ya. Mending ngabisin duit aja. Itu sih, itu emang hal yang paling enak dan bikin relax Bu kalau ngabisin uang. Masih D3 ya itu ya, saya belum cerita. Oh, itu juga. masih D3. Nah, jadi waktu itu kan tadi pertanyaannya adalah kenapa bisa sampai dosen ya? Ya. Dulu 98 masih di staff, tahun 2013 itu kita kekurangan dosen. Maaf enggak. Alhamdulillah bos saya waktu itu di sini saya mengalami 6 kali ganti bos. 6 orang pimpinan berubah-ubah ya. Bos yang terakhir itu baik juga, semuanya baik-baik sih gitu ya. Amin. Karena kita di pendidikan, jadi kantornya sangat aware terhadap perkembangan SDM dari karyawannya. Jadi tahun 2009 saya disekolahkan, mungkin karena prestasi juga kali ya. Bukan itu ya, penghargaan juga. Jadi ada beberapa karyawan yang disekolahkan untuk mengambil S1, dan itu biayanya 60-40 ada yang pokoknya subsidi, dan itu juga lumayan alhamdulillah gitu ya. Memang ada cita-cita untuk S1, lalu ada fasilitas ya lumayan lah. Itu tahun 2009 saya ngambil 1 tahun. Tahun 2013 ditantang lagi nih. Ini Mel, kan udah jago ininya di praktisinya istilahnya. Coba belajar untuk, saya pertama kali ngajar apa coba? MICE. Oh, Ibu emang berarti pertama ngajar MICE? Betul, karena dari pengalaman saya sebagai sekretaris, sebagai di sini itu yang bikin event-event ataupun yang bikin kegiatan-kegiatan kampus saya. Jadi mungkin dari situlah coba, kan susah tuh nyari dosen MICE yang berpengalaman gitu kan ya, karena buku-bukunya sampai sekarang juga jarang kok. MICE? Iya, udah mulai banyak sih sekarang ya. Nah, jadi ambil challenge juga ya gitu, challenge ngajar-ngajar. Tapi sekarang ternyata ada pemerintah waktu itu tahun 2013 itu nggak boleh dosen itu nggak boleh S1, harus S2. Oh, ada challenge juga nih, terus sambil kuliah, sambil kerja gitu ya, harus kuliah juga. Tapi karena ada subsidi, kembali lagi kepada subsidi. Semangat lagi. Itu di kuliah kan juga sama ya, walaupun nggak full. Alhamdulillah itu cepet juga, 1,5 tahun. Saya ngambil pemasaran. Jadi D3-nya sekretaris, S1-nya ekonomi, S2-nya pemasaran. Karena ternyata paling enak kerja di divisi pemasaran. Itu juga salah satu hal yang paling penting di perusahaan ya Bu. Titik sentral perusahaan itu di pemasaran. Betul, karena kan semuanya juga penting, tapi kadang-kadang kan kalau orang-orang tidak ada, produknya tidak dibeli gitu kan ya, nah, itu kan sama juga ya, nggak akan laku juga ya, sebagus apapun produknya misalnya gitu. Kalau nggak laku nggak bisa gajian. Terus Bu, kesibukan Ibu untuk sekarang selain mengajar dan menjadi staf di LP3 itu apa aja? Saya coba berentrepreneur. Jadi seorang entrepreneur.
Kebetulan saya juga ada dengan beberapa teman saya punya usaha training provider, tapi bukan berarti utamanya dilupakan ya, itu hanya Sampingan request mungkin. aja, sampingan. Karena kan katanya pengennya harusnya kita ini motivasi juga, harus punya income bulanan, mingguan, harian, katanya. Emang Saya coba harus, tuh, ilmu itu saya coba juga, ternyata bisa asal kita profesional ya, tanpa yang home base saya di sini gitu ya, dengan profesional. Kalau misalnya ada apa-apa, saya cuti loh, cuti betul-betul cuti ya, kan ada juga yang nyambi-nyambi gitu. Nah kalau saya cuti profesional, ya udah katanya izin untuk melakukan misalnya tugas saya. Itu sih mungkin yang apalagi tadi. Ininya usahanya udah usahanya. Selain dosen, multitasking gitu ya. Jadi di struktural sebagai semuanya udah tadi ya. Di akademik pernah, di HR sebentar gitu ya. Di bidang 1 kemarin di pusat karir gitu ya. Sekarang balik lagi ke marketing. Karena terakhir itu posisi saya setelah sekretaris itu ke marketing, ke CMP-nya 2 kali, bukannya bolak-balik ke situ. Terus Bu, tapi betah Bu bekerja di sini setelah Enjoy 20 aja. tahun? Mungkin karena bisnis pendidikan persaingannya agak kurang. Ada sikut-sikutan wajar gitu ya, ada yang saling gimana. Hanya tidak seperti di bisnis di luar. Kalau di luar juga kan mungkin pernah dengar ya, Ya. betul-betul saling menjatuhkan apa segalanya. Dan keunggulannya mungkin di kampus Politeknik RPTG itu ada bagusnya ada enggaknya sih. Bagusnya kekeluargaannya, saling support. Kurangnya itu membuat kita agak sedikit slow dalam Bersaing mungkin. dalam persaingannya, agak ya sudah cuma gitu-gitu, tapi tetap naik, cuman agak lama. Kalau di yang lain kan mungkin bisa lihat nanti ada yang 3 tahun atau 4 tahun 5 tahun langsung jadi CEO apa segala macam ya. Kalau di situ ya tenang-tenang aja loh, tapi tetap. Tapi Soalnya- buat anak muda pak inilah, kalau bisa coba dulu di luar ya, coba Soalnya dulu Bu, di bisnis. kayak saya juga kan pernah kerja juga Bu sebelum kuliah. Kerja apa Bu? Aku tuh dulu pernah kerja di customer service dulu. Cuman emang bener Bu, kalau untuk di dunia kerja itu saling sikut tuh sangat terasa ya Bu. Betul, apalagi kalau sudah diberikan target ya, Ya, rebutan, karena prestasi kita dinilai dari situ. Gitu. Pokoknya gimana caranya, kadang-kadang achieve ya targetnya. iya, achievement. Gitu. Jadi si bosnya menilainya dari apa yang kita Hasil. hasilkan dan dapatkan. Dan itu realita, memang dilihatnya prestasi kalian itu dari hasilnya. Ya, seperti apa. Terus kan Ibu tuh ngajar juga ya Bu, mendoseni. Terus hal apa sih Bu yang bikin Ibu misalnya kayak hal random yang dibikin mahasiswa untuk Ibu? Apa ya, coba justru saya mau lihat evaluasi nih dong. Kan ada saran umpan balik ya, saran umpan. Kadang-kadang gini, itu jadi evaluasi saya juga. Kayaknya sepertinya mungkin saya itu kadang-kadang menganggap kalian itu udah jago, Ada. padahal sebetulnya Wow. ternyata ya mohon maaf juga mungkin karena belum pengalaman Iya. gitu ya. Ternyata harus step by step, Agak terseok-seok. gini. Kadang-kadang kan suka itu kan, masa sih ya gini aja nggak bisa. Padahal mungkin karena belum pengalaman, atau dari sisi keilmuannya juga belum baca-baca gitu ya. Itu juga jadi masukan saya, karena masukan dari questionernya adalah itu tadi, apa ya namanya, kurang memberikan apalah gitu. Jadi nanti ke depan atau mulai dari sekarang juga saya selalu bertanya, oke, ada pertanyaan dimengerti materi ini sampai dengan sedalam apa. Nah itu juga jadi masukan, dan juga mereka sepakat jadi, oh ya Bu, begini. Dan saya paling senang sebetulnya, boleh tanya ya, itu tadi saya senang prakteknya, tidak terlalu teoritis. Maka saya agak dibalik belajarnya, mengajarnya. Kasus dulu baru disambungkan dengan teorinya gitu. Jadi lebih fleksibel ya. Kalau teori-teori kan sebetulnya tinggal dibaca aja ya. Ya, kalau teori itu biasanya Bukunya dari banyak tuh. buku, dari modul kan.
biasanya juga kayak ibu kan dosen tuh ngasih materi ke LMS juga kan, kita dapat tinggal dibaca saja. sebenarnya Tapi masih kadang-kadang LMS-nya nggak dibaca ya. kadang dibaca Bu kalau semester 4 sekarang lagi ambis-ambisnya ibu saya. Betul. Tapi paling enak ditambah dengan prakteknya. Ya ada studi case-nya mungkin ya Bu Studi ya. kasus, betul. Bahkan saya sering mendatangkan guest lecture. Guest lecture itu apa? Guest lecture itu dosen tamu. Oh. Jadi misalnya seperti sekarang saya sedang mengajar namanya secretarial project. Ada materi media relation. Saya datangin tuh media dari PR, media dari Bandung TV, atau bahkan wartawannya itu untuk sharing. Sebetulnya pekerjaan tuh teorinya begini, di lapangannya seperti apa. Terus Bu untuk jadi dosen ya, untuk ibu dosen, hal apa sih Bu yang paling mengesankan selama jadi dosen? Betul. Ada juga nih ya, masing-masing. Nah, saya paling seneng kalau lihat mahasiswa saya berhasil dan lapor. Ya, Ibu, saya udah pernah cerita belum? Saya pernah ngajar materi kesekretariatan. Enggak, padahal materinya ringan tentang perlengkapan dan peralatan kantor. Ayo, Arsip tahu nggak ya, arsip. arsip? Gak cuma arsip, adalah perlengkapan kantor lah, apalah gitu ya. Dia lapor, Ibu terima kasih sekali. Kenapa? Saya naik jabatan. Gara-gara apa coba? Dia kerja di kantor baru, dia diminta untuk menata ruangan, ya, beli meja, beli kursi, beli alat-alat, hanya gara-gara baki surat tahu nggak? Pasti nggak tahu ya. Adalah salah satu. Terus Bu, hal apa sih yang paling berkesan selama Ibu menjadi dosen? Jadi mungkin mereka dulu dulu setelah SMA atau SMK belum punya finansialnya yang bagus, jadi mereka kerja dulu baru kuliah. Tapi ketika mau naik menjadi lebih tinggi, mereka terkendala dari sisi ijazah. Nah, itu kasusnya waktu itu ada beberapa orang lah ya, kebetulan saya lupa namanya, tapi pokoknya cowok udah agak lama, dia ambil prodi administrasi bisnis, lalu saya ngajar namanya mata kuliahnya office management. Nah, office management bercerita tentang peralatan kantor, dan waktu itu dia bercerita bahwa dia ditempatkan di kantor baru. Nah, di kantor baru diminta untuk menata, kan salah satu materinya adalah tata letak ruang kantor ya, masih ingat nggak? Alat-alat kantor. Alat-alat kantor seperti itu. Nah, dia diminta menata, dia belanja, dan bosnya yang pasti terkesan terhadap hasil karya dia. Jadi dia tata lah, dia beli alat-alat segala macam. Pokoknya ilmu yang saya ajarkan katanya diimplementasikan, dan si bosnya puas. Itu tadi dia langsung naik jabatan gara-gara ilmunya itu bermanfaat. Nah, itu jadi paling seneng banget. Terus satu lagi ya, kalau berkesan tuh apa? Kalau ada orang-orang yang udah berhasil, anak-anak yang berhasil gitu ya. Pernah waktu itu saya main ke satu restoran siap saji, ternyata ada mahasiswa kita yang sudah jadi supervisor. Saya kan biasa aja order, apa kabar, silahkan. Nah, saya order makanan segala macam, terus saya order bawa pulang. Pas dibawa pulang, coba saya kan pesannya cuma berapa gitu ya. Pas nyampe rumah kok jadi banyak. Ternyata itu Ternyata bekas mahasiswa. kayaknya saya ditambahin tuh oleh mahasiswa saya itu ya. Lalu saya langsung telepon, ini kenapa ini kok jadi banyak banget, dipotong gajinya nggak gitu kan. Saya takutnya karena dia memberikan sesuatu pada dosennya gitu ya. Enggak Bu, itu mah terima kasih saya aja gini. Oh ya sudah, alhamdulillah, berarti rezeki ya. Tapi juga banyak juga beberapa hal yang karena alumni gitu ya, jadi saya banyak kemudahan. Kalau ngurus pajak waktu itu gitu ya, waktu itu juga ngurus travel gitu ya, karena kenal dan dia merasa ya, karena dosen dengan mahasiswa di kita deket ya, maksudnya kenal gitu ya, kenal baik. Jarang deh, pokoknya ada nggak yang nggak kenal Bu Meli gitu. Ada Ibu, pernah semua di sini mah. Maksudnya itu adalah salah satu kelebihan dan kepuasan juga sih, saya bisa mengenal anak-anak. Lebih dekat juga ya Bu. Betul. Soalnya nanti juga Bu, dosennya nggak boleh jaim ya, nggak boleh cuma masuk kelas terus udah, keluar lagi. pulang, udah
harus ada kedekatan juga. Keren seru itu mah rasanya. Soalnya Bu nanti Ibu juga kalau udah jadi komisaris Pertamina, Amin. Bu ngisi bensin gratis Ibu nanti. Saya doakan bisa itu juga banyak SPBU-nya ya. Amin. Jadi bisnismen berarti ya. Iya, jadi bisnismen nanti bergabung sama BUMN. Betul. Udah lancar ya. Nih, terus Bu, selama di sini Ibu kan udah bukan lumayan sih, banyak sekali pengalaman yang telah Ibu dapatkan pas bekerja di sini dan bekerja sebagai sekretaris. Untuk pesan-pesan bagi kaula muda nih Bu, pemangku masa depan Indonesia dan keluarga, apa aja itu Bu? Motivasi dan masukan mungkin dari Ibu Meli. Masukannya adalah yang pasti jangan jangan cepat menyerah. Penting. Wow, penting banget. Jadi harus kuat, harus mau coba dari bawah ya. Jangan memang pasti masing-masing punya cita-cita, tapi cita-citanya itu juga kalau bisa jangan diperoleh secara instan, karena kalau nanti kalian jadi leader ya, jadi di atas kan harus tahu juga kondisi di bawah itu seperti apa ya. Karena kadang-kadang kalau misalnya langsung ke atas kita nggak tahu kondisi di bawah, kan nggak tahu bagaimana nih prosesnya gitu ya mencapai sesuatu gitu kan. Saling menghargai juga. Jadi kalau dari bawah tahu prosesnya, insya Allah sih akan mudah di ke depannya ya. Di atas tuh bisa mengelolanya dengan baik ya. Kadang-kadang kan suka banyak yang mohon maaf anaknya owner langsung jadi bos gitu ya. Dia nggak tahu di bawah itu seperti apa. Tidak merasakan ya. Tidak merasakan. Padahal kalau tahu dari bawah betapa capeknya misalnya, atau misalnya prosesnya itu lumayan cepat sulit, ini juga akan membuat dia juga tahulah saling menghargai aja lah. Tidak hanya sekedar dan lain segala macam. Sama ini tadi salah satu tips saya juga, jalinlah relationship, bertemanlah dengan siapapun ya. Boleh pilih-pilih dan jangan pilih-pilih. Maksudnya pilih-pilih ya kita juga harus lihat dulu dengan siapa saja gitu ya. Tapi jangan pilih-pilih juga maksudnya adalah jangan mengkotak-kotakan ya, oh enggak itu geng ini ya. Jadi Circle-circlean kalau betul, sekarang. atau geng-gengan ya. Iya, sekarang Jadi tuh kita banyak harus yang kayak gitu. perbanyak networking, mau dengan siapa saja gitu ya, jangan membatasi diri. Dan harus selalu ingin menambah wawasan baru ya. Harus jangan kuulun, masih kuulun ya. Kuulun pendiam di sini cukup udah bisa kok. Coba bereksplorasi. Jadi jangan puas dengan apa yang sudah diketahui dan didapatkan mungkin. Tuh, udah cuannya banyak, gajinya gede, kenapa tidak harus, maksudnya tambah lagi, misalnya kuliah lagi yang lebih tinggi gitu kan ya, atau misalnya bahkan ya pokoknya selalu mengupgrade diri. Oke, cukup Ibu. Cukup sih kalau dari saya. Oke, terima kasih semuanya. Jangan lupa follow IG-nya Ibu Meli ya. betul. Itu harus di-follow soalnya harus itu wajib. Siapa tahu jadi menginspirasi. Iya, siapa tahu jadi Ada inspirasi. saya harus ini deh, harus ada motivasi. Iya, motivasi. Sekian, terima kasih. Sampai bertemu kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Udah sukses ya. Bu, Ibu pernah di titik terendah nggak sih Bu? Kalau misalnya Ibu pernah, gimana sih Bu caranya Ibu survive akan hal itu? Waktu itu juga memang mungkin kan manusia itu ada masa-masa naik dan turunnya ya. Waktu itu saya ingat banget, saya pernah mengalami drop, malas banget gitu kalau pas lagi menjalani satu pekerjaan ya. Tapi waktu itu saya coba berkonsultasi, kebetulan itu tadi networking saya banyak, teman-teman saya banyak. Jadi waktu itu saya pernah, daripada mengambil keputusan sendiri gitu ya, jadi saya ngobrol dengan teman saya namanya Bu Elia sebagai psikolog, dan saya curcol ya istilahnya ya, saya mencurhatkan keadaan saya, kondisi saya. Jadi saya berbagi biasanya. Jadi saya orangnya tidak suka memendam diri sendiri, gitu ya, memendam sesuatu hal yang memang nggak sanggup. Katanya memang kita harus dibagikan ini sih masalah-masalah kita itu. Dan alhamdulillah waktu itu saya ada masukan
dimana salah satunya menjadi menambah semangat saya untuk naik lagi. Dan waktu itu saya sempat cuti dan melakukan me time ya pasti ya, karena me time itu penting loh. Jadi kita tuh jangan kerja belajar terusnya, jadi sewaktu-waktu kita tuh perlu untuk memanjakan diri ya, memanjakan diri. Misalnya apa, ya kalau perempuan kan biasanya ngapain? Ke salon ya Bu. Gitu ya, perawatan. Dan biasanya apa, kalau saya sekarang kemarin-kemarin pernah nyamper sampai nonton drakor ya. Oh iya. Tapi untuk ini aja, hanya untuk refresh ya, maksudnya refresh ketika pekerjaan udah jenuh, udah males gitu ya, itu kita perlu recharge lagi. Jadi itu tadi betul, ternyata jangan dipendam deh. Kalau kita ada masalah atau kita ada sesuatu hal, tidak ada salahnya kita berbagi, tapi harus kepada orang yang tepat. Kalau tidak pada orang yang tepat, mungkin bisa jadi malah jadi apa ya, negatif gitu ya, ataupun juga malah jadi memberikan saran yang kurang baik. Lumayan cukup lama itunya, dropnya juga malas banget lah gitu, karena tidak ada motivasi dari lingkungan, jenuh mungkin ya, itu tadi. Tapi dengan adanya curhat dan juga me time, diniatkan kembali sih untuk menjadi lebih baik. Bu, kasih tips dong untuk mahasiswa agar termotivasi untuk menjadi mahasiswa yang produktif. Oke, baik. Ini saya ada satu tips nih untuk kalian sebagai mahasiswa untuk biar jadi lebih produktif ya. Kalau selama ini kalian gimana? Kupu-kupu ya? Iya, Kuliah pulang ya. Salah satu tipsnya adalah coba membuka diri ya, membuka diri tidak hanya dari sisi pergaulan, tapi dari sisi lainnya. Jadi harus mengetahui, mencoba hal-hal yang baru ya. Misalnya ada acara-acara yang belum pernah kita ikuti, coba aja diikuti gitu ya. Atau juga bergaul dengan teman-teman di luar kampus atau di luar circle kalian. Ya, itu juga kan sekarang teknologi kan sangat terbuka sekali gitu ya. Lalu juga jadi pada intinya harus gaul juga ya di luar kampus. Itu bisa menjadi inspirasi. Ikut workshop di luar, ikut seminar di luar, ikut kegiatan-kegiatan apapun, itu biasanya bisa menjadi wawasan dan itu menjadi inspirasi. Itu akan menambah produktivitas ya. Yang asalnya mungkin kita hanya berpikirnya A, B, C, tapi kalau dengan adanya wawasan, oh ya ternyata harusnya kita bisa lebih ya mencapai sebuah target. Itu juga bisa jadi tips biar kalian lebih produktivitas, buka wawasan, dan itu tadi ya, menyukai dan mencoba hal-hal yang baru. Itu biasanya lumayan agak sulit juga ya, karena kan kadang-kadang ngomong takut salah gitu ya, takut nggak bisa. Nah itu mindsetnya harus berubah, jadi dicoba aja. Kalau salah juga tak apa-apa, namanya mahasiswa ya, jadi harus mencoba banyak hal-hal yang baru. Mudah-mudahan bisa dan dilakukan ya, action untuk menjadi seorang yang lebih produktif. Oke, baik, saya ingin memotivasi kalian gitu ya, sebagai generasi muda nih yang memang sedang semangat-semangatnya gitu ya untuk mencari ilmu, juga untuk tadi produktivitas. Salah satu tipsnya adalah to be different. Maksudnya apa? Kita harus beda dengan yang lain ya. Jangan B aja. B aja itu apa? Biasa aja. Jadi mahasiswa ya udah, saya jurusan administrasi bisnis. Ya udah, memang saya bisa kompetensinya administrasi bisnis, perkantoran, tapi juga Anda harus coba sesuatu yang berbeda dibanding lainnya atau ada uniqueness-nya ya. Jadi selain pinter gitu ya, charming, performance-nya juga bagus, lalu juga misalnya jago berkomunikasi, pokoknya harus berbeda dari yang lain dan harus lebih, jadilah seorang atau pribadi yang unik, berbeda dengan mahasiswa-mahasiswa lainnya. Itu akan menjadi bekal kalian dalam berkompetisi ya. Kalau misalnya kalian sama aja ya berarti kan nggak ada bedanya, tapi harus muncul sesuatu yang uniqueness, bisa dicari ya, dan itu bisa digali dari kalian mumpung masih kuliah. Jadi masih ada waktu lagi kuliah, silahkan dieksplor ya diri Anda untuk menjadi seseorang yang unik dan menjadi dicari oleh perusahaan lain.
juga bisa dilihat dari lulusan Politeknik L3E ya. Kenapa cepat dapat kerja? Karena mereka salah satunya adalah be different dengan yang lainnya ya. Mereka cakap dari sisi keterampilan, dari hard skillnya, soft skillnya juga jago, sehingga perusahaan-perusahaan cepat dan senang dengan mereka ya. Di lolos interviewnya cepat, jago bernegosiasi. Jadi ikutilah jejak alumni-alumni dari Politeknik